Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini ikhlas karenanya, dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita lanjutkan halaman 162 poin 424. 162 poin 424 masih berkaitan dengan adab makan atau adab makan berjamaah. Kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yughattiyats sarida. Dahulu Rasulullah SAW suka untuk menutup as-sarid. Sarid itu makanan spesial di zaman Rasul yang terdiri dari roti, kuah, dan daging. Apa kalau kita sekarang ini kira-kira? Hah? Ya situlah. Baik, ini makanan spesial di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala inna al-barakah tanzil fihi. Sesungguhnya barakah turun di, ini sudah kita sampaikan, di mananya kalau makan bersama itu turun di mana? Di tengahnya. Ini juga mirip dengan pembahasan kita yang kemarin itu. Makanya di footnote nomor 1 dikatakan oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athai rahimahullah, lam ajid hakadha, aku tidak menemukan dengan lafaz seperti ini, wa huwa bimakna haditsin rawahu Ibnu Majah, namun kurang lebih maknanya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Wasilah ibnin Asqa wa huwa fi silsilati sahihah, dan itu tercantum dalam kitab Silsilah Hadis Sahihah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah nomor 2030. Lafadznya Rasul mengatakan kulu bismillah, makanlah dengan menyebut nama Allah, min hawalaiha, dari pinggir-pinggirnya dahulu. Boleh enggak kalau dari tengahnya langsung? Kalau iya ada apa? Menu yang beda dengan yang di pinggir. Namun secara asal mulai dari yang di pinggir.
Kemudian kata Rasul, wa'fu ra'saha. Jangan diambil tengahnya dulu, yang paling tinggi ra'saha. Wa'fu ra'saha. Jangan diambil yang tengahnya dahulu. Fa innal barakata ta'tiha min fauqiha. Karena barokah makanan yang datang dari Allah itu datangnya dari atasnya terlebih dahulu. Kalau diambil pinggirnya, barangkali di tengah itu bertambah, antum nggak tahu. Ini namanya hal-hal yang gaib yang wajib untuk kita mengimaninya. Seperti istilah kita ada barokah dalam rezeki. Kita mungkin secara nominal ya sama, tapi barokahnya luar biasa. Umur manusia ada barokahnya. Makanya bedanya umur usia ulama dengan orang-orang biasa. Umur mereka barokah dalam artian manfaatnya luar biasa. Di antaranya contoh ya, kata para ulama, di antaranya wallahu alam Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau tidak terlalu usia tua meninggal dunia, namun karya ilmiahnya luar biasa. Majmu' Syarah Muhadzab, kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah yang itu viral di tengah-tengah masyarakat dari berbagai bentuk mazhab. Beliau mazhabnya Syafi'i, namun kitab-kitabnya dipakai juga oleh mazhab-mazhab yang lain. Kitab Riyadhus Shalihin di antaranya yang kita bawa ini, yang mulai kemarin Syarah Riyadhus Shalihin ini Syekh Utsaimin syarahnya. Ini Syekh Utsaimin tentunya mazhabnya dalam masalah fikih Hambali, tapi luar biasa mensyarah kitab Riyadhus Shalihin. Dari mazhab Maliki di Afrika, Mesir dan sebagainya banyak juga pakai kitab Riyadhus Shalihin. Ya, di India juga demikian yang bermazhab Hanafi. Ini sekali lagi salah satu wallahu alam tanda usia para ulama tersebut dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat usia mereka namun luar biasa manfaatnya. Ini namanya barokah. Nah, makanya seperti orang yang ketika enggak membaca bismillah ketika makan enggak kenyang-kenyang. Kenapa? Setan ikut apa? Nimbrung. Nauzubillahi min dzalik. Ini kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, karena Rasulullah yuhibbu an yughatiya sarid wa qala innal barakata tanzil fihi. Ini sudah kita bahas sebenarnya pada kesempatan yang lalu. Poin berikutnya 425, wa naha an aklihi haron. Beliau melarang memakan ketika masih panas. Kata Syekh Abdul Aziz Rajihi wallahu alam, ini tidak ada dalil yang khusus tentangnya. Kata beliau bahkan kalau memang orang itu suka dengan yang apa? Panas dan dia kuat, tidak ada masalah. Contoh ini juga masalah minum misalnya. Kalau ya orang Arab sukanya minum teh panas, ya sampai mungkin mendidih langsung dituangkan diminum. Itu yang paling nikmat, ya. Maka yang hidup pernah di sana itu kadang ketularan. Ya, minumnya apa? Kalau enggak isinya panas betul, enggak suka. Makanya orang Arab merasa aneh melihat orang kita teh kok pakai es. Padahal menurut kita apa? Nikmat yang luar biasa itu. Ya. Ini bedanya ya sama dengan orang-orang kita lah. Kalau di tengah kita namanya teh ya teh manis. Kalau di ya Jakarta teh harus ada pilihannya, teh tawar atau teh. Ya, itu beda adat. Kata beliau, kalau memang orang itu suka panas tidak ada masalah. Ya, dan dia kuat, bukan sulapan ya, bukan trik dan seterusnya. Namun memang kalau memang kebiasaan dia bisa makan atau minum yang panas tidak ada masalah, tidak ada dalil yang melarang. Cuma perlu kita sampaikan di sini ada larangan meniup ya tadi kalau makanan masih panas atau minuman yang masih panas. Dalilnya An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yatanaffas fil ina au an yutanaffas fil ina au yunfakhu fi. Rasul melarang untuk orang itu bernapas ketika minum, bernapas di bejana atau di gelasnya ketika minum atau meniup ya, cangkir atau gelas atau bejananya tersebut. Kata Rasul dalam hadis yang lain, kalau orang itu mau bernapas, jauhkan apa? Gelas dari
mulutnya. Makanya dalam salah satu riwayat juga dikatakan minum apa dengan 3 tegukan biar bisa apa bernapas. Gelasnya besar sekali, wah kayak atraksi gitu. Ini bukan apa sesuai dengan sunnah Rasul, apalagi sambil apa bernapas atau menghirup udara di gelas tersebut. Demikian pula melarang dari meniup di gelas tersebut karena masih panas ditiup. Ya, makanya kata Syekh Utsaimin di sini sebenarnya ada sarannya. Cuma kalau kita baca panjang. Kalau misalnya masih panas seperti orang kita, kalau apa? Minum kopi panas, caranya apa? Taruh di lepek. Ya, itu diantara yang apa? Cara yang benar biar apa? Tidak meniupnya. Ya, wallahu taala intinya ini adab makan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang berikutnya 426, wa naha sallallahu alaihi wasallam anisyurbi min famis siqa. Rasul SAW melarang minum dari mulutnya ceret atau dulu kirbah, yaitu dari bahan kayak kemarin kita contohkan yang bawa apa tas itu, ya modelnya apa? Ya kayak apa itu? Kulit, dari kulit bahannya, kemudian apa? Di ujungnya agak kecil, kemudian ada ikatannya. Dulu mereka ketika misalnya safar, mereka membawa bekal air dari kirbah tersebut, dari bahan apa? Kulit. Ya, Rasul melarang meminum langsung dari apa? Kirbah, dari mulut ceret tersebut yang dari bahan kulit. Ya, di antaranya nanti akan disampaikan salah satu sebabnya. Wa dzalika li anna syarib min fi la ya'lam ma dakhilahu. Karena orang yang minum langsung dari kirbah atau ceret dari kulit tadi itu nggak tahu apa yang ada di dalamnya. Dan ini kasusnya ada. Ini kasusnya ada. Wakila inna rajulan syariba min siqain satihatin wa kana fiha hayatun. Ada kisah seseorang minum langsung dari kirbah ceret tersebut padahal di dalamnya ada ularnya. Falam ya'lam biha, dia tidak tahu. Hatta dakhalat halqau, sampai ular itu masuk ke dalam kerongkongannya. Naudzubillahi min dzalik. Ini juga pelajaran bagi kita, terutama wallahu alam di sana juga. Yang pertama dari jenis airnya dulu berbeda dengan yang sekarang. Ya, sekarang lebih bersih. Dulu apa? Ngambil dari sungai, mungkin nggak tahu ada istilahnya apa? Binatangnya ada, tadi ularnya. Kemudian yang kedua, ketika diminum kan nggak kelihatan, nggak transparan bentuknya itu waktu zaman dahulu. Namun kalau sekarang seperti misalnya botol yang sudah transparan kelihatan, tidak ada masalah kata para ahli ulama. Ya, namun sekali lagi hati-hati dengan tadi kalau misalnya tidak sampai kelihatan di dalamnya. Adapun dalil tentang masalah ini, Rasul SAW dikatakan naha Rasul SAW an ikhtinasi al-asqiyah. Rasul melarang dari ikhtinas. Ikhtinas artinya minum dari mulut tadi, kirbah atau ceret yang terbuat dari kulit, ataupun ceret sekarang namun apa yang tidak kelihatan dalamnya. Nah, atau mungkin wallahu taala alam juga seperti susu kotaan itu. Ya, dari kardus itu kadang kita nggak tahu itu sudah rusak atau tidak. Nggak taunya kita minum ternyata sudah apa? Basi. Kan mungkin pernah ada yang mengalami demikian. Maka perlu yang terbaik tuangkan dulu di gelas kata para ahli ulama biar lebih apa? Selamat istilahnya. Wallahu taala alam. Kata Rasul SAW atau kata para sahabat, Rasul melarang dari ikhtinasil asqiyah, yaitu minum dari mulut ceret langsung. Karena di antara bahayanya tadi, kalau ada binatang, ada hal-hal yang berbahaya, ini bisa mencelakakan diri sendiri. Pada Rasul mengatakan la darara wala dirar, tidak boleh mencelakakan diri sendiri ataupun orang lain. Wala tulqu biaidikum ila at-tahluka. Dan dari sini semua sudah kita sampaikan bagaimana kesempurnaan Islam, bagaimana keindahan Islam, semuanya dibahas
semuanya dijelaskan agar manusia betul-betul selamat dari segala bentuk kemadaratan dan betul-betul bisa meraih kemaslahatan dalam urusan dunia maupun akhirat. Wa qila aidan inna syurba min famis siqa yughayyiru rihahu. Ada pula pendapat yang mengatakan kalau minum langsung dari mulut ceret ini bisa apa? Istilahnya merubah ataupun merusak bau minuman tersebut. Ya, minum misalnya habis makan durian, minum langsung dari ceret. Kasihan yang selanjutnya yang nggak suka durian, bau apa? Atau makan apa? Ikan asin langsung dari mulut ceret, padahal masih dibutuhkan oleh temannya. Yang temannya mungkin nggak suka dengan, ya. Ini wallah alam, ini secara apa logika saja. Nah, secara alasan menurut ya al-aql. Namun intinya tadi dalilnya Rasul melarang dari minum dari mulut ceret karena itu berbahaya baik untuk dirinya ataupun mungkin orang lain. Poin berikutnya 427. Wa min nahyihi sallallahu alaihi wasallam an yu'arrisan nas ala qari'atit tariq. Rasul SAW melarang dari at-ta'ris. At-ta'ris. Kalau mungkin orang yang asal-asalan menerjemahkan, mungkin yang baru belajar bahasa Arab, anak tes saja sudah. Sekilas apa sih kalau antum mendengar istilah al-ars atau al-urs, bukan ars pakai shin ya, dengan sin, walimatul urs, apa itu? Hah? Iya, kelihatannya seperti itu. Dan ini memang yang pernah ditahdzir oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala ketika membahas masalah ini. Yaitu beliau mentahdzir, ya, memperingatkan, memperingatkan, jangan gagal paham. At-ta'ris itu kata para ulama nuzulul musafir fi akhiril lail lil istiraha awin naum. Ya. At-ta'ris itu menginapnya seorang musafir di akhir malam untuk istirahat atau tidur. Rasul melarang ta'ris di tengah jalan. Paham? Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ada sebagian orang mungkin setengah penuntut ilmu, ya artinya nggak beklah masian, itu mengartikan, mensarah ucapan ini at-ta'ris dengan istilah membuat walimah di tengah jalan. Karena apa? Ada kata-kata al-urs, ya. Maka beliau pun mentahdzir, memperingatkan, hati-hati, jangan asbun. Kembali rujuk kepada para ulama. Apa artinya? Jangan apa diartikan menurut otaknya yang gak bek tadi. Seperti dalam kasus yang kemarin itu. Rasul hanya mentahdzir apa? Sekali selama 23 tahun. Ngawur, pol. Ya. Tahdzir memperingatkan banyak sekali hari-hari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun intinya sekali lagi beliau mentahdzir para penuntut ilmu agama agar senantiasa rujuk kepada para ulama. Jangan asbun. Ya. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin. Ketika menjelaskan suatu permasalahan, kita rujuk kepada para ulama. Kita bawakan kitab-kitab. Ya. Ini sekali lagi bukan untuk pameran na'udzubillah min dalik. Namun ini karena kekhawatiran kita jangan sampai asbun. Kita berusaha semaksimal mungkin menyampaikan ilmu sesuai dengan pemahaman para ulama ahli sunnah wal jamaah, ada referensinya. Maka kita tegaskan terus. Makanya kita pakai nomor itu biar antum nanti kalau mengajarkan kepada tulab tahu referensinya. Jangan hanya kata Ustadz fulan dan seterusnya. Antum merujuk kepada kitab aslinya. Kembali kepada kitab-kitab para ahli ulama, terutama dalam masalah kosakata yang mungkin kelihatannya sepele bagi kita, padahal apa? Gagal paham. Naudzubillahi min dalik. Ya. Hajar dibilang tahdzir. Intinya sekali lagi hati-hati.
Ya, sekali lagi kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ini ada di YouTube-nya, antum cari pembahasan ini oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ada. Setelah membahas ini beliau mentahdzir kekeliruan sebagian orang yang menerjemahkan at-ta'ris membuat walimah di tengah jalan, padahal maksud dari pembahasan ini Rasul melarang orang bermalam tidur di tengah jalan ketika safar tadi, terutama di zaman dahulu mungkin di gurun pasir, ketika orang itu naik unta misalnya kecapean, langsung dia tidur nggak melihat itu adalah apa? Orang berjalan. Ya meskipun nggak seperti sekarang ya jalannya, cuma orang-orang dahulu tahu mana tempat untuk yang biasa apa mereka lewati. Maka Rasul melarang mereka yang musafir tidur atau istirahat di jalan yang memang itu dilalui oleh manusia, bahkan lebih parah lagi dilalui oleh hewan-hewan buas. Ya, kata para ulama juga, karena mungkin hewan-hewan atau mungkin ular mereka mencari mangsa di kala malam hari, dan mereka juga terkadang melewati jalan yang dilewati oleh apa? Manusia. Karena itu lebih apa? Mudah bagi mereka, dan juga mereka mencari makanan mungkin sisa-sisa apa? Musafir yang lewat. Maka kalau mereka tidur di pinggir atau di tengah jalan yang dilalui oleh manusia, bahkan yang tadi hewan-hewan liar, berbahaya lagi mereka. Ini sekali lagi Islam menunjukkan kepada kaum muslimin hal-hal yang berbahaya untuk dijauhi. Nah, ini namanya juga tahdzir, memperingatkan. Seperti awas tegangan tinggi. Namanya apa? Tahdzir. Nah, namun inilah akhir zaman. Ya, seperti kelompok liberal alergi dengan istilah jihad. Ya, ada juga liberal seperti yang ada sekarang ini alergi dengan istilah tahdzir, padahal apa? Ini sudah masyhur di kalangan para ulama. Nah, dalil tentang hal ini adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, iyyakum wat ta'risa. Ini juga perlu kita sampaikan dalam segi bahasa. Antum kalau belajar al-asalib an-nahwiyah, uslub nahwu, ini namanya apa? Uslub apa namanya? Ada yang tahu? Tadi kita kasih bocoran tadi itu. Apa namanya? Uslub at-tahdzir. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang apa? Baru dalam urusan agama. Itu dalam bahasa nahwu namanya gaya bahasa untuk mentahdzir. Jauhilah, hati-hatilah, waspadalah. Itu namanya apa? Tahdzir. Dalam bahasa nahwu saja itu ada istilah tahdzir, apalagi dalam masalah apa? Akidah manhaj. Ya, maka yang alergi terhadap istilah tahdzir ini orang yang ya enggak tadi. Iyyakum wa ta'ris. Hati-hati dari at-ta'ris, yaitu tadi istirahat tidur di kala malam hari di tengah jalan, ala jawadit tariq. Hati-hati, jauhilah, jangan kalian tidur istirahat di malam hari atau di tengah malam, di akhir malam, di tengah jalan yang dilalui oleh manusia. Rasul menyebutkan salah satu sebabnya, fa innaha ma'wa al-hayyati, karena itu tempat tinggalnya ular, wasibai, binatang buas. Ini Rasul menjelaskan langsung apa? Bahayanya. Demikian pula nanti Rasul menambahkan lagi wa qadha'al hajati, dan juga melarang dari buang hajat di tengah jalan. Ini ada pembahasan setelahnya ini. Kata Rasulullah SAW, alaiha, ya, wa qadha'al hajati alaiha fa innahal mala'in. Jangan buang hajat di tengah jalan, karena itu mendatangkan laknat. Namun sebelum kita masuk ke masalah adab buang hajat, ya, adab makan, ada sedikit yang perlu kita sampaikan. Ini yang mungkin banyak juga dipermasalahkan oleh sebagian kita, yaitu masalah
makan minum dengan berdiri. Apakah haram? Apakah makruh? Apakah boleh? Kalau antum jawabannya apa? Insyaallah. Ya, kita lihat ya penjelasan dari para ulama di sini. Di antaranya Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah taala. Masih tadi referensinya Syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah. Dalam bab adabut ta'am ada pasal babu bayani jawazi syurbi qa'iman. Bab bolehnya minum dengan berdiri. Wa bayanu annal akmal wal afdal asyurbu qa'idan. Namun yang lebih sempurna, yang lebih afdal minum dengan duduk. Ya. Dalil-dalilnya disebutkan di sini. Yang pertama, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, saqaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min ma'i zamzam fa syariba wa huwa qa'im. Aku memberikan minum kepada Rasul air Zam-Zam dan beliau minum sambil berdiri. Hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Hadis yang kedua dari Ali bin Abi Thalib. Ata Ali radhiyallahu anhu babar rohba fa syariba qa'iman. Pernah satu saat Ali bin Abi Thalib minum dengan berdiri. Wa qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Aku melihat, kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW melakukan seperti kalian melihat aku, yaitu minum dengan apa? Berdiri. Riwayat Bukhari. Yang ketiga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qol, beliau berkata, kunna na'kul ala ahdi Rasulullah SAW wa nahnu namshi wa nashrab wa nahnu qiyam. Kita dahulu di zaman Rasul pernah makan sambil berjalan dan minum sambil berdiri. Hadis riwayat Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Kemudian kata Amr bin Syu'aib an Abi an Jaddi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah yashrabu qa'iman wa qa'idan. Aku pernah melihat Rasul minum dengan berdiri dan juga dengan duduk. Kemudian ada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu naha an yashrab ar-rajul qa'iman. Bahwasanya kata Anas, Rasul melarang seseorang minum dengan berdiri. Berkata Qatadah kepada Anas, fal akal, bagaimana dengan makan? Anas bin Malik mengatakan, dzalika asyar au akhbah, itu lebih jelek lagi. Maka dari riwayat-riwayat yang kelihatannya bertentangan tadi, riwayat yang terakhir tentunya apa? Berbeda dengan riwayat-riwayat apa? Sebelumnya. Maka dijamakkan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin. Kata beliau tadi, fal afdal fil akli wa syurbi an yakunal insanu qa'idan. Yang lebih afdal makan dan minum dengan duduk. Li'anna hadha huwa hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yakul wa huwa qa'im wa la yashrab wa huwa qa'im. Rasul tidak sering makan dan minum dengan apa? Berdiri. Ya. Wa amma syurbu wa huwa qa'imun fa inna sahihana sallam annahu naha an dzalik wa suila Anas anil makal qala dzalika asyar wa akhbas. Ini intinya. Namun kesimpulannya, ini panjang beliau menjelaskan masalah sejarah air Zam-Zam. Kesimpulannya kata beliau, fal hasil annal akmal wal afdal an yashrab al insan wa huwa qa'id wa yajuzu syurbu qa'iman. Kesimpulannya, yang lebih afdal, lebih sempurna minum dengan duduk, namun boleh dengan berdiri. Paham insyaallah ya? Ini kita sampaikan karena kita dulu pernah mengalami di pondok dulu. Kalau ada teman yang minum dengan berdiri, kayaknya ya berbuat dosa yang paling besar. Wah, caci maki, diboikot luar biasa. Barangkali mungkin dikasih apa? Catatan merah ataupun sanksi. Ini tidak benar. Karena sekali lagi, ini kata Syekh Muhammad bin Utsaimin tadi termasuk al-afdhaliyah. Bukan sesuatu yang apa? Yang haram. Ya, maka seperti yang sudah sering kita sampaikan, kesalahan itu bertingkat-tingkat. Ya, apalagi ini sebetulnya tidak apa? Tidak salah, hanya apa? Kurang afdol saja. Jangan diperlakukan seperti orang yang apa? Berbuat dosa besar, berbuat bid'ah dan seterusnya. Maka harus paham ilmunya terlebih dahulu. Wa qad syariba Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qa'iman. Ali bin Abi Thalib minum dalam keadaan berdiri.
Wa qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Dan beliau mengatakan, aku melihat atau Rasul juga melakukan seperti yang aku lakukan, minum dengan berdiri. Fadalla dzalik ala anna syurba qa'iman la ba'sa bihi. Maka itu menunjukkan minum dengan berdiri tidak mengapa. Lakin al-afdal an yashrab qa'idan. Namun yang lebih afdal minum dengan apa? Duduk. Kemudian ada permasalahan yang menarik juga disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin. Baqi an yuqal, ada pertanyaan. Idza kanatil al-barrajatu fil masjid wa dakhala al-insanu al-masjid fa hal yajlis wa yashrab aw yashrab qa'iman? Di sini ada enggak dispenser, ada enggak di sini? Kan ada sebagian masjid ada dispensernya kan? Kalau di Arab Saudi ada kayak al-barroda, kayak tandon air minum, isinya air apa? Ya air yang layak minum lah, yang dingin biasanya di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau orang itu masuk masjid, dia haus mau minum, dia minumnya sambil berdiri atau sambil duduk? Apa jawabannya? Hah? Tunggu dulu jawabannya ulama. Iya. Kata Asy-Syaikh, li'annahu in jalasa khalafa qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia minum sambil duduk, dia menyelisih sabda Rasul, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila seseorang masuk masjid, jangan dia duduk sampai salat 2 rakaat. Kalau dia minum sambil duduk, dia menyelisih sabda Rasul ini, tidak tahiyatul masjid terlebih dahulu. Wah, kalau begitu tahiyatul masjid aja Ustaz. Ini beda masalah, ini sudah kehausan. Ya, kepingin minum, kalau dia tahiyatul masjid enggak konsentrasi. Dia mau minum masalahnya, ya. Wa in syariba qa'iman tarakal afdal. Kalau dia minum sambil berdiri, dia tidak melakukan yang afdal, karena yang afdal apa dengan duduk. Ada 2 hal yang bertentangan di sini. Mana yang ditinggalkan, mana yang dilakukan? Maka Syekh mengatakan, fanaqul al afdal an yashraba qa'iman. Yang afdal dia minum dengan berdiri. Kenapa? Li'annal julus qabla salati rak'atain haramun inda ba'dil ulama. Karena duduk sebelum tahiyatul masjid ketika masuk masjid itu haram menurut sebagian para ahli ulama. Bi khilafi syurbi qa'iman fahuwa ahwan. Berlainan dengan masalah apa? Dia minum seraya apa? Berdiri, ini lebih ringan. Artinya 2 kemadaratan mana yang tinggalkan terlebih dahulu. Paham insyaallah ya? Ya, cuma kalau tidak ada di sini alhamdulillah enggak ada masalah berarti. Kalau tidak ada minum enggak ada masalah. Cuma seandainya ada, ini jawabannya. Wallahu taala alam. Ya. Ini sekedar tambahan maklumat saja. Poin berikutnya, saya ulangi poin yang ke-427. Wa min nahyihi sallallahu alaihi wasallam an yu'arrisan nasu ala qari'ati thariq. Rasul melarang untuk orang itu bermalam, beristirahat di tengah jalan ketika safar. Wa inna madzalik li anna qari'ata thariq madrajatun nas wal hawami wal jin. Karena tengah jalan yang dilalui oleh manusia itu adalah jalannya manusia, binatang, bahkan jin. Wali anna dzalik yudayyiq 'alal marati, dan itu menyempitkan jalannya orang-orang yang lalu lalang dari kalangan al-musafirin. Dan ini yang kita sampaikan tadi, zaman dahulu dengan unta lewat gurun pasir. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, ini juga sama dengan sekarang ini. Kalau misalnya istirahat di bahu jalan, hati-hati. Ya, karena apa? Banyak orang yang juga lewat bahu jalan, hati-hati. Ya, karena capek, kemudian apa? Asal tidur di bahu jalan, ini bisa membahayakan. Ada yang nyasar misalnya. Makanya alhamdulillah ada rest area. Ini lebih apa? Ya, lebih aman insyaallah taala. Wallahu a'lam. Summa inna naim la yadri ma yatrukuhu fi. Karena orang yang tidur nggak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya ketika apa? Tidur istirahat di tengah-tengah jalan tersebut. Wallahu taala.
Poin ke-428, wa naha an yutaghawwata ala qari'ati tariq. Rasul melarang buang hajat di tengah jalan. Ya. Waqal, seraya bersabda, ittaqul mala'in. Hati-hati dengan laknat. Qalu wa mal mala'in. Apa itu laknat di sini? Qal at-taghawwud ala turuqat, yaitu buang hajat di tengah jalan atau di jalan yang dilalui oleh manusia. Ini bertentangan dengan imatatul adza anit thariq. Di antara cabang keimanan menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini malah membuat apa? Gangguan di jalan. Naudzubillahi min dzalik. Ini sangat bertentangan dengan syu'abul iman, cabang iman, meskipun yang paling rendah, kata Rasul sallallahu. Wa yuqal innal akdzara wal adzira idza kasrat ala turuqat ihtabasal qatr. Ini ada pendapat cuma ini wallahu alam, kata Syekh butuh dalil ya. Yaitu bahwasanya kalau banyak kotoran manusia khususnya di tengah jalan, maka itu akan bisa menunda ataupun menghalangi turunnya hujan. Wallahu alam, ini butuh dalil, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Raja'i. Adapun secara umum, tentunya tadi kalau orang itu buang hajat di jalan yang dari manusia, ini mengganggu terutama orang-orang beriman. Sedangkan Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 68, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang mengganggu orang-orang yang beriman, yang mukmin, yang laki-laki maupun yang perempuan tanpa sebab yang mereka lakukan, maka sungguh yang mengganggu itu membawa kedustaan dan dosa yang nyata. Ini dibawakan oleh para ulama di antara dalam masalah bab ini, karena itu mengganggu manusia. Ini kalau kotoran fisik mengganggu, yang itu dosa, mendatangkan laknat, apalagi kotoran akidah, apalagi kotoran manhaj, kotoran dalam masalah apa? Pemikiran. Kesyirikan, kebid'ah itu kotoran yang lebih berbahaya daripada yang fisik ini. Maka sekali lagi ini sangat amat berbahaya dan wajib lebih ditahdzir lagi daripada yang ini. Semuanya kotoran, namun kotoran akidah yang lebih berbahaya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dalil tentang ini juga tadi sudah kita sampaikan, hadis riwayat Ibnu Majah tentang masalah bermalam tadi, kan ada sambungan hadisnya. Rasul melarang juga qadaul haja 'alaiha. Rasul melarang juga qadaul haja, buang hajat di tengah jalan, karena itu mendatangkan laknat. Dalil berikutnya juga mirip dengan tadi, cuma lebih lengkap lagi, lebih khusus lagi. Rasul SAW bersabda, ittaqul mala'in as-salas. Jauhkanlah diri kalian dari sumber laknat atau 3 sumber laknat, yaitu al-baras fil mawarid, buang hajat di seperti sungai ataupun tempat-tempat yang dipakai oleh manusia dari tadi sumber air dan seterusnya. Apalagi itu mata air, ini sangat amat berbahaya. Al-baras fil mawarid wa qari'atat tariq. Demikian pula buang hajat di tengah jalan, wadzil, dan di tempat-tempat orang berteduh. Terutama di zaman dahulu, mungkin pohon di zaman para sahabat sedikit, kalau itu dipakai tempat untuk buang hajat ketika ada orang mau berteduh, tidak bisa mengganggu manusia. Ini juga mirip dengan sebagian kelakuan orang-orang sekarang, asal kencing di tempat-tempat yang mereka naudzubillah sudah tidak tidak istinja. Pada itu salah satu sebab diadab di kuburan, tidak bersuci ketika
buang hajat, kemudian juga mengganggu orang, baunya naudzubillah, pemandangannya naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW sekali lagi, jauhkanlah diri kalian dari sumber atau 3 sumber laknat, yaitu tadi al-baras fil mawarid, buang hajat di sumber air, wa qari'atat tariq, dan di tengah jalan, serta tempat berteduhnya manusia. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 26. Abu Dawud nomor 26. Poin berikutnya mirip, ya. Dan ini juga kita sampaikan dalilnya tadi, wa naha an yataghawwata rajul tahta syajaratin musmirah. Rasul melarang seseorang buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Ini tadi. Dalilnya yang mana tadi? Yaitu dilarang buang hajat di tempat manusia berteduh, apalagi ada naudzubillah min dzalik, sudah istilahnya mangga berbuah sudah siap dipetik, mau metik ngeijak enggak kolu. Naudzubillah min dzalik. Ini salah satu sebabnya. Namun intinya sama, melarang buang hajat sembarangan yang itu bisa mengganggu manusia. Nah, wadzalika anna samaratan, ini diantara sebabnya juga. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi sedikit adab buang hajat, dan ini mengingatkan kita kepada ucapan seorang Yahudi kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Kata seorang Yahudi kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai masalah buang hajat. Ini orang Yahudi saja tahu bagaimana kesempurnaan Islam. Maka sungguh sesat kalau ada yang mengira ada permasalahan agama ataupun kemaslahatan dunia yang tidak diajarkan oleh Islam. Masalah qadul hajah ini juga kata Imam Malik dan juga para ulama salaf, kalau masalah qadul hajah saja sudah komplit, apalagi masalah tauhid, ya. Maka sesat kalau ada yang menyimpang dari tauhid yang mengarang akidah yang baru. Naudzubillah min dzalik. Masalah qadul hajah saja lengkap komplit, ya. Bahkan ada suatu makalah di internet juga, ada masalah qadul hajah mungkin disebutkan hampir 40, ya, atau sampai 30, hampir 30 lebih lah, ya. Mulai dari tadi di antara yang kita sebutkan tadi, masalah menutup aurat juga, masalah mengucapkan zikir bismillah, Allahumma a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, keluar membaca ghufranak, dan sudah kita sampaikan sebelum-sebelumnya. Istinja juga ada aturannya, ya. Maka ini sekali lagi luar biasa kesempurnaan Islam. Maka kewajiban muslim dan muslimah, ittabi'u wa la tabtadi'u, ikuti yang sudah ada ajarannya, jangan mengada-ada yang baru. Di antaranya di sini, wa naha an yataghawwata rajul tahta syajaratin musmirah. Rasul melarang dari buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Wa dzalika anna samaratan rubama saqatat 'alal adirati aw biqurbiha. Karena bisa jadi buahnya jatuh di tempat dekat dengan kotoran tadi. Naudzubillah min dzalik. Ya, apalagi durian, ya. Kalau udah kira-kira, padahal mahal loh, ya. Ya kalau wah ini sudah fanatik betul ini. Ya. Intinya kalau buah itu sampai jatuh ke tempat kotoran tersebut atau di dekatnya, fata'afuha an nafsu, jiwa yang sehat itu enggak fadhoat, maka mubazir buah tersebut,
ya, apalagi mungkin buah apel, buah yang nggak ada kulitnya, apalagi itu. Meskipun ada apa, ada kulit yang paling tebal, cuma ya jiwa, kata beliau, fata'afuha an nafsu. Nah, ilah. Taib ala kulin, ini kata Ar-Rasul tadi juga berkaitan dengan larangan buang hajat di tempat manusia bernaung, terutama di bawah pepohonan. Kemudian poin 430 ini sebenarnya berkaitan nanti dengan ada pembahasan masalah adab ya bergaul dengan istri, ada juga di sini. Wa naha an yujami ar-rajul ta'ta syajaril musmira. Rasul melarang dari bergaul dengan istri di bawah pohon yang berbuah. Namun ini wallahu alam, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, tidak ada dalilnya. Ya cuma siapa yang mau melakukan? Di tengah naudzubillah min dalik, ya. Ya ini sekali lagi sangat bertentangan dengan adab al-haya. Al-haya'u minal iman. Nah, poin yang terakhir 431 yang berkaitan dengan adab qadul hajah. Wa an yatahaddasal mutaghawwitani wa an yatakallama ar-rajul wa huwa fil khala. Rasul melarang kalau ada misalnya dua orang yang sedang buang hajat untuk saling berbicara, apalagi yang berkaitan kotor-kotor ya. Wa huwa fil khala. Ya. Dalilnya sabda Rasul dalam Sunan Abi Dawud hadis nomor 15. Kata Rasul SAW, idza taghawwatar rajulani falyatawari kullun minhuma an sahibihi. Apabila dua orang sedang buang hajat, maka hendaklah setiap dari mereka menutupi auratnya atau bersembunyi dari temannya tadi. Ya. Wala yatahaddatsan, dan tidak selayaknya untuk mereka berbicara. Fa innallaha yamkutu ala dzalik, karena Allah murka akan hal tersebut. Ya, demikian pula yang dilarang dalam buang hajat, yaitu berzikir ataupun mengucapkan salam atau menjawab salam. Rasul ketika buang hajat kemudian ada yang mengucapkan salam, nggak dijawab oleh Rasulullah SAW. Ya. Kecuali kalau berzikir itu dalam hati, misalnya wudu harus membaca bismillah. Kata para ulama, bagaimana kalau di dalam kamar mandi toilet, maka zikir bismillah dengan apa? Dengan hati. Wallahu taala a'lam. Intinya di sini dilarang dua orang ketika sedang buang hajat untuk naudzubillah min dzalik saling melihat aurat masing-masing, ataupun tadi atau melihat aurat temannya, dan selayaknya untuk menutupinya bersembunyi. Ya. Kemudian dilarang untuk berbicara. Ya, kecuali tentunya kalau apa? Darurat. Ya, misalnya lagi buang hajat di gurun pasir, tiba-tiba ada ular, jangan diam, temannya. Teriak enggak masalah. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut setia Rasul SAW dan para sahabat beliau sampai akhirat kita nanti, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka di surga kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.